Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karolia nih. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Pejuang PPG, semoga semuanya tetap diberikan kesehatan dan kekuatan supaya kita dapat melalui rangkaian kegiatan PPG tahun 2023 ini dengan lancar dan sukses. Amin. Baik, kali ini kita akan membahas prediksi soal ujian pengetahuan PPG JAP 2023. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai. Lompatan adalah gerakan yang mendasar dan menunjang banyak aktivitas olahraga. Seorang guru akan memberikan latihan lompatan dasar hingga yang lebih kompleks dengan tingkatan kesulitan menyesuaikan kebutuhan spesifik aktivitas olahraga dan tingkatan kelas dari peserta didik. Dalam melakukan sebuah lompatan, guru selalu mengingatkan bahwa yang perlu diperhatikan adalah membawa titik pusat tubuh bergerak ke atas saat melompat. Tujuan guru mengingatkan karena menerapkan prinsip A. Anatomis, B. Latihan, C. Kinesiologi, D. Fleksibilitas, E. Hukum aksi. Dalam konteks ini, guru mengingatkan peserta didik untuk membawa titik pusat tubuh bergerak ke atas saat melompat yang sesuai dengan prinsip-prinsip kinesiologi. Kinesiologi adalah ilmu yang mempelajari gerakan manusia dan prinsip-prinsip yang terlibat dalam gerakan tersebut. Prinsip-prinsip kinesiologi membahas tentang anatomi, biomekanika, dan prinsip-prinsip fisika yang terlibat dalam gerakan tubuh manusia. Dalam hal ini, fokus pada membawa titik pusat tubuh bergerak ke atas saat melompat mencerminkan pemahaman tentang bagaimana gaya dan prinsip fisika dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas gerakan lompatan. Jawaban yang tepat adalah C. Kinesiologi. 2. Kelancaran dan efektivitas pembelajaran di samping ditentukan oleh faktor kebijakan perangkat lunak dan keras, serta sumber daya manusia yang unggul dalam konteks SDM, maka guru PJOK harus mampu mengoptimalkan fasilitas dan peralatan pembelajaran karena hal tersebut merupakan bagian dari A. Umpan balik pembelajaran PJOK, B. Supervisi sumber belajar, C. Supervisi pembelajaran, D. Manajemen pembelajaran PJOK, E. Administrasi PJOK. Dalam konteks yang diberikan, guru PJOK harus mampu mengoptimalkan fasilitas dan peralatan pembelajaran. Hal ini termasuk dalam bagian dari manajemen pembelajaran PJOK. Manajemen pembelajaran PJOK melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang terkait dengan proses pembelajaran dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Guru PJOK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa fasilitas dan peralatan pembelajaran yang diperlukan untuk mengajar dan melibatkan peserta didik dalam aktivitas olahraga dan kegiatan fisik lain siap digunakan dan dioptimalkan. Dalam manajemen pembelajaran PJOK, guru PJOK merencanakan penggunaan fasilitas dan peralatan yang relevan dengan tujuan pembelajaran, mengorganisasikan sumber daya tersebut agar tersedia dan terjangkau bagi peserta didik, mengarahkan penggunaan fasilitas dan peralatan dengan efektif selama sesi pembelajaran, dan mengendalikan penggunaan fasilitas dan peralatan untuk memastikan keamanan dan efisiensi. Jawaban yang tepat adalah D. Manajemen pembelajaran PJOK. Nomor 3, tidak sedikit peserta didik yang belajar berenang tidak mampu menguasai keseimbangan tubuh ketika di air, dan sewaktu tenggelam tidak mampu berdiri di kolam renang meskipun berada di kolam yang dangkal. Latihan dasar berenang yang diperlukan untuk melatih keseimbangan tubuh ketika berada di air adalah A. Mengapung, B. Pernafasan, C. Koordinasi tangan dan kaki, D. Pengenalan air, E. Meluncur.
Latihan dasar berenang yang diperlukan untuk melatih keseimbangan tubuh ketika berada di air adalah mengapung. Mengapung adalah teknik dasar dalam berenang di mana peserta didik belajar untuk menjaga keseimbangan tubuh mereka di permukaan air tanpa tenggelam. Dalam latihan mengapung, peserta didik belajar untuk merasakan dan mengendalikan posisi tubuh mereka agar tetap mengapung di atas air. Ini melibatkan pemahaman tentang posisi tubuh, distribusi berat tubuh, dan pengaturan pernapasan yang tepat. Mengapung merupakan keterampilan yang penting untuk dikembangkan dalam berenang karena dapat membantu peserta didik merasa aman dan percaya diri di air, serta membangun dasar keseimbangan dan kontrol tubuh yang diperlukan untuk gerakan-gerakan berenang yang lebih kompleks. Jawaban yang tepat adalah A. Mengapung. 4. Salah satu kompetensi dasar mapel PJOK SMA kelas 12 adalah mempraktikkan hasil rancang gerak kebugaran jasmani pada komponen kecepatan. Dengan menerapkan prinsip pembelajaran TIPEK, guru memilih pendekatan saintifik dalam mewujudkan tujuan pembelajaran. Peserta didik tergabung dalam satu kelompok, mempresentasikan dan mempraktikkan hasil rancang yang telah disusun dengan pengawasan guru. Selanjutnya, guru memberikan instruksi pada peserta didik di kelompok lain untuk mengamati dan menilai beberapa variasi gerak kecepatan yang dipresentasikan. Tahapan ini dalam pendekatan saintifik termasuk pada A. Mencoba atau mengeksplorasi, B. Mengkomunikasikan, guru memberikan umpan balik, C. Mengamati, siswa mengamati video pembelajaran, D. Menganalisis, atau E. Menanya. Tahapan dalam pendekatan saintifik yang disebutkan dalam konteks ini adalah menganalisis. Dalam tahapan ini, peserta didik diberi tugas untuk mengamati dan menilai variasi gerakan kecepatan yang dipresentasikan oleh kelompok lain. Guru memberikan instruksi pada peserta didik untuk mengamati gerakan tersebut dan melakukan analisis terhadap variasi gerakan tersebut. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi gerakan yang paling efektif dalam meningkatkan kelincahan. Melalui analisis, peserta didik akan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas gerakan, seperti kecepatan, koordinasi, kontrol, dan kelincahan. Mereka juga dapat membandingkan gerakan yang berbeda dan mengidentifikasi manakah yang paling efektif berdasarkan tujuan pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah D. Menganalisis. Nomor 5, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia saat ini dilakukan secara berjenjang melalui PAUD, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMK atau MA, dan perguruan tinggi berdasarkan perkembangan peserta didik yang beragam. Model penyelenggaraan pendidikan tersebut merupakan penerapan ilmu pendidikan berdasarkan landasan A. Filosofis, yang berdasarkan filsafat hakikat manusia, B. Sosiologis, itu yang berpusat pada norma kehidupan masyarakat, C. Yuridis, menyangkut aspek hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar, D. Psikologis, E. Religius, berdasarkan keagamaan. Model penyelenggaraan pendidikan yang berjenjang dari PAUD hingga perguruan tinggi didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang beragam. Hal ini mencerminkan penerapan ilmu pendidikan berdasarkan landasan psikologis. Pendekatan psikologis dalam pendidikan melibatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Hal ini mencakup pemahaman tentang perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan psikomotorik peserta didik. Dalam model pendidikan berjenjang, setiap jenjang pendidikan mengacu pada karakteristik perkembangan peserta didik pada tahap usia tertentu. Misalnya, dalam tahap PAUD, pendidikan anak usia dini, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman tentang perkembangan anak usia dini diterapkan. Sedangkan pada tahap SMP atau MTS, pendekatan pembelajaran yang memperhatikan perubahan sosial dan emosional remaja diterapkan. Jawaban yang tepat adalah D. Psikologis. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi ada 5 soal prediksi ujian pengetahuan PPG Daljab tahun 2023. Semoga bermanfaat dan saya doakan untuk Bapak Ibu ujian pengetahuan PPG sukses dan berjalan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.